Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja gak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Why is it a problem? It's only a problem when the Israelis die. Why is it not a problem when Palestinians die? Tell me why. The media only mentions the deaths of the Israelis. They don't want to mention the deaths of the Palestinians. Why? Why? I'm so disgusted. It's only a problem what Hamas is doing, but it's not a problem what the IDF is doing and the Israeli settlers. They're colonizing land. They're taking over land. They're killing kids. And then it's so funny when the media is like, oh, here they're killing women and children, etc., etc. Israel's been doing that for decades, bro. Why is it only a problem when Hamas tries to come back? Bruh, make that make sense, because it sure the fuck doesn't. Our media fucking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allah ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini tidak pernah ditampilkan oleh media-media barat. Inilah kelakuan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina. Nah teman-teman, inilah cuplikan videonya. Benar saja teman-teman, apa yang disampaikan oleh wanita bule tersebut tentang kejahatan-kejahatan Zionis Israel yang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh wanita tua tadi, yaitu si Monique namanya. Ya itulah nama-nama orang Kristen atau orang Yahudi mungkin, seperti itu teman-teman. Karena dia adalah salah satu fans terberatnya orang Zionis Israel. Dan teman-teman, ternyata apa yang disampaikan oleh wanita tua tadi itu adalah bentuk kebohongan, hoax. Dia mengutip dari sebuah artikel, dan ternyata artikel itu setelah ditelusuri mengandung hoax karena tidak ditemukan keberadaan video atau kejadian tersebut. Dan pada akhirnya artikel itu mengandung kebohongan. Maka untuk itu teman-teman, jangan sampai salah paham tentang apa yang telah disampaikan oleh si pembohong, si pembawa hoax, yaitu wanita tua yang tadi. Karena dia berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Bahkan kemarin sempat diundang ke TV One pun seperti itu, berusaha untuk membolak-balikan fakta. Bahkan dia mengatakan bahwasanya pasukan Palestina atau Hamas itu teroris, kejam, dan dia menyeru kepada HAM atau kemanusiaan, seperti itu. Padahal apa yang telah terjadi pada Palestina itu berapa dekade terakhir, dia tidak pernah meneriakkan atau menyerukan kemanusiaan terhadap orang-orang Palestina.
Dan alhamdulillah teman-teman, pada waktu itu dan kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dirinya, yaitu dengan disanggahan dari Babe Haikal. Nah teman-teman, ini sanggahan dari Babe Haikal. Inilah cuplikan videonya teman-teman. Yang mengubah Yudea menjadi Palestina. Dengerin ya, kalau cuma tahunnya separuh ya kayak begini. Coba ya. cek Tahun 6 Kaisar Hadrian, Kaisar Romawi. Itu Kaisar Hadrian tanggal tahun berapa? Tahun berapa? 153. 135 Masehi. Oke, Masehi ya. Ya. Tahun 6, bayangkan tahun 6, saya bisa cerita tahun 6, dia cuma 153. Masehi. Gini, iya tahun 6 Masehi. Di tahun 6, bangsa 6 Palestina tahun 6. Herodes sudah mengakui adanya Palestina. Ini tahun 153. Herodes itu Iya. nama Raja Iya. Yudea. Iya. Yudea adalah mengakui nama Palestina, bayangin. Mengakui sebelum Palestina, bayangin coba. Hadrian mengubah Ya. menjadi Kalau tanggung-tanggung, Palestina. bicaranya, ya kayak begini. Kita mesti cerdas itu sampai dalam cerdasnya. Kalau cuma 153, Hadrian lagi, kemana? 135. Apalagi Bukan 153. Aku 135. cuma 153. Tahun 6 saya bisa cerita. 135. Ya. Iya. 930 sebelum Masehi. Ini orang masih Masehi ya. Saya 930 ya. 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman ini wafat, itu udah ada kerajaan Israel loh ya. Udah ada, karena kerajaan Israel adalah kerajaan yang muslim. Kerajaan. Itulah teman-teman, terjadi perdebatan antara si pembohong Simonik dengan Babe Haikal. Di belakang layar teman-teman, di belakang layar TV One. Begitu serunya. Babe Haikal langsung memotong pembicaraan Simonik. Bahwasanya pengetahuan setengah dan asbun, yaitu asal bunyi. Dan langsung disanggah atau dijelaskan oleh Babe Haikal. Itu teman-teman terjadi kemarin ya, ketika diundang oleh TV One. Nah teman-teman, itulah Allah Subhanahu wa taala mempermalukan fans Israel ini dengan makar yang dibuatnya. Dia membuat makar, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya dengan makar Allah Subhanahu wa taala, dengan makar yang sebaik-baiknya makar. Tapi dia tidak mengetahui hal tersebut. Padahal dia sedang mempermalukan dirinya sendiri di depan layar. Kemudian makanya dia terus ingin membuat makar dan memusuhi umat Islam. Kemarin si ibu ini menyampaikan di channel YouTube-nya dan membuat video. Dan ternyata dia membaca dari sebuah artikel. Dan ternyata pula artikel tersebut telah terkonfirmasi hoax. Di tulisan tersebut terdapat barang bukti sama sekali ketika dicek ke lokasi. Bayangkan orang seperti ini menyampaikan pengetahuannya setengah-setengah, yang disampaikannya hoax, jadi yang lain akan terpengaruh seperti itu teman-teman. Maka teman-teman, saking membencinya mereka dengan Palestina, sampai-sampai mereka membuat hoax. Bahkan mereka ingin membalikkan keadaan, yaitu awalnya Israel ini pembantai umat Islam, pembantai anak kecil, ibu-ibu. Tapi dengan hoax-hoax seperti ini, mereka ingin membolak-balikan fakta bahwasanya Palestina lah yang kejam, yang melakukan kejahatan manusia. Seperti itu. Mereka yang membunuh wanita, membunuh bayi. Nah, seperti itu terus. Mereka terus menggaungkan agar orang membenci kepada Palestina. Padahal faktanya teman-teman, beberapa dekade belakangan ini yang terjadi adalah pembantaian Israel terhadap Palestina. Bukan sebaliknya. Tapi fans ini, si ibu tua ini,
mencoba menggiring opini bahwasanya yang melakukan semua itu adalah Hamas atau pasukan Palestina. 40 bayi di permukiman Yahudi Kafar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja gak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Why is it a problem? It's only a problem when the Israelis die. Why is it not a problem when Palestinians die? Tell me why. The media only mentions the deaths of the Israelis. They don't want to mention the deaths of the Palestinians. Why? Why? I'm so disgusted. It's only a problem what Hamas is doing, but it's not a problem what the IDF is doing and the Israeli settlers. They're colonizing land. They're taking over land. They're killing kids. And then it's so funny when the media is like, oh, here they're killing women and children, etc., etc. Israel's been doing that for decades, bro. Why is it only a problem when Hamas tries to come back? Bruh, make them